Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang pelajaran 15 menit firman Tuhan dengan topik Allah tidak bersalah. Orang-orang memiliki pikiran bahwa Tuhan Maha Kuasa dan segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berdaulat. Bahkan sering sekali orang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun di bumi ini tanpa seizin Tuhan. Nah, apakah benar demikian? Subjek mengenai kedaulatan Allah seringkali dapat membingungkan bagi sebagian orang ya. Masalahnya dimulai dengan apa sih sebenarnya definisi dari kata berdaulat. Arti kata berdaulat itu mencakup kata-kata sebagai berikut, yaitu tertinggi, kualitas superlatif, kekuasaan tak terbantahkan, tak terbatas, menikmati otonomi dan kebebasan dari kendali eksternal. Nah, tapi dari definisi di atas tidak ada satupun yang berarti secara aktif mengendalikan segala peristiwa. Kedaulatan Tuhan berarti bahwa Tuhan, dan bukan manusia ya, Tuhan bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara semua hal. Dan bahwa Tuhan memiliki hak istimewa untuk menetapkan hukum dan batas ciptaannya. Namun setelah diciptakan dan ditetapkan, Tuhan sendiri terikat pada apa yang telah ditetapkan oleh firman-Nya. Nah, di sini banyak orang menjadi bingung. Beberapa orang melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang berubah-ubah, tanpa aturan, ada istilah suka-sukanya Tuhan. Sampai-sampai ini dijadikan lagu ya. Nah, orang-orang melihat Tuhan bertindak sesuai keinginannya, seakan-akan Tuhan turut campur tangan ketika itu menyenangkan dirinya, dan mengabaikan orang-orang yang tidak menyenangkan dirinya. Nah, pola pikir ini secara tidak adil menuduh Tuhanlah penyebab dari segala masalah dalam dunia ini. Dan ini menyerang sifat kasih-Nya. Nah, untuk memahami bagaimana kedaulatan Tuhan mempengaruhi ciptaannya, kita harus kembali ke awal penciptaan ya. Dalam kitab Kejadian kita melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Ia menetapkan aturan dan batas-batas. Semua makhluk hidup diberi kemampuan untuk bereproduksi, tetapi hanya menurut jenisnya. Ya, pohon pinus akan selalu menghasilkan pohon pinus. Anjing pasti akan menghasilkan anjing. Nah, meskipun Allah berdaulat, Ia tidak akan mengubah tatanan yang telah Ia tetapkan. Kalau Allah melakukan hal itu, ini akan mendiskualifikasi Allah sendiri ya sebagai Allah, karena berarti firman itu tidak akan kekal. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakannya menurut gambarnya sendiri. Manusia diperlengkapi untuk mencapai tujuan Allah dalam penciptaan ya. Ya, manusia diberi kekuasaan dan otoritas di atas bumi, tanggung jawab untuk memerintah di bumi ini menurut sifat Sang Pencipta kita, menurut sifat Allah. Manusia diciptakan dengan identitas Allah karena segambar. Diberkati dengan otoritasnya, ada kekuasaan. Diberkati dengan kemampuannya, kemampuan ilahi ya. Dan diutus dengan pekerjaannya, ada tujuan untuk menaklukkan bumi dan berbuah serta berkembang biak. Itu kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 26-28. Mazmur 115 ayat 16 mengatakan langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Ini menyatakan bahwa Allah memberikan bumi kepada siapa? Kepada kita, anak-anak manusia. Rencana Allah adalah agar manusia memperoleh hidupnya dari Tuhan dan mencapai tujuannya dalam keselarasan dengan Tuhan. Akan tetapi manusia berdosa. Nah, dosa itu secara efektif itu memisahkan manusia dari Tuhan. Manusia kehilangan pertama identitasnya, kedua otoritas kuasanya ya, ketiga berkatnya, dan terakhir tujuannya. Bisa dikatakan sekarang ini seakan-akan Tuhan itu berada di luar sementara melihat ke dalam. Nah, Tuhan telah memberikan bumi kepada manusia. Manusia seharusnya berkuasa atas bumi dan segala isinya. Tetapi karena melalui dosa, manusia itu telah memberikan ini kepada iblis. Itu kita bisa baca dalam Lukas 4 ayat 6. Waktu terjadi percakapan antara iblis dan Yesus, kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki.
Nah, Bapak Ibu, Tuhan masih menjadi Tuhan dan pemilik ciptaannya. Tetapi manusia ciptaannya telah melanggar perjanjian. Agar Tuhan sekarang dapat campur tangan dalam peristiwa-peristiwa di dunia, Ia harus membuat suatu perjanjian dengan manusia. Ya, kita bisa temukan banyak perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab yang memungkinkan Tuhan itu untuk berurusan dengan manusia dan terkadang menghakimi dosa. Nah, darah harus ditumpahkan agar ada perjanjian. Dan sistem pengorbanan ini bisa diterapkan. Pengorbanan pertama kali ini bisa kita temukan di Taman Eden ketika Tuhan mengenakan kulit binatang kepada Adam dan Hawa ya. Hewan harus mati dan darah mereka ditumpahkan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Ini semua akibat dari dosa. Nah, apakah Allah sekarang campur tangan dalam urusan manusia? Apakah Allah secara aktif mengendalikan hidup kita? Atau apakah Ia secara aktif mengizinkan peristiwa demi peristiwa untuk menyempurnakan kita? Sekali lagi kalau kita harus baca, kita baca dari awal supaya kita bisa melihat dengan jelas. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah ini memiliki kehendak bebas. Kita semua memiliki kehendak bebas. Manusia harus mampu untuk memilih karena Allah tidak ingin ciptaannya seperti robot, bukan? Ya, ini sangat penting ya. Seharusnya manusia itu bisa mengasihi Tuhan dengan kemauan mereka sendiri. Nah, agar kehendak bebas itu ada, berarti harus ada pilihan. Pilihan untuk tidak taat. Nah, pilihan itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita melihat bahwa Allah tidak campur tangan dan menghentikan waktu Adam dan Hawa, mereka mau berbuat dosa. Ia bahkan nggak menghentikan ular dari menggoda Hawa. Ya, ia tidak melakukannya bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia telah memberikan bumi kepada manusia dan menyuruhnya untuk menaklukkannya dan menjaganya. Nah, sekarang tergantung pada Adam untuk menguasainya atau tidak, dan Adam gagal. Ya, Tuhan tidak menghendaki Adam dari kegagalan, meskipun dia tahu akibat mengerikan yang akan timbul pada manusia, pada ciptaannya. Nah, ketika Kain menjadi iri terhadap saudaranya, terhadap Habel, dan akhirnya membunuh Habel, Tuhan nggak campur tangan. Ini adalah pembunuhan pertama, tragedi pertama yang tercatat sejak kejatuhan. Mengapa Tuhan tidak menghentikan pembunuhan ini? Mengapa dia tidak melindungi Habel yang tidak bersalah dan setia dari kematian yang mengerikan? Fakta bahwa Tuhan tidak campur tangan ini mengungkapkan banyak hal. Tuhan dibatasi oleh firman-Nya. Dia bukannya kurang berdaulat, tetapi kedaulatan itu telah menetapkan bahwa bumi adalah milik manusia. Dan karena dosa, manusia terputus dari kehidupan Tuhan. Jadi Tuhan terikat oleh firman-Nya untuk tidak campur tangan. Nah, saat kita mengikuti alasan ini di seluruh Alkitab, kita melihat Tuhan menetapkan perjanjian dan menasihati manusia untuk memilih kehidupan dan untuk taat agar berkat itu termanifestasi. Ini adalah kehendak Tuhan. Tetapi manusia tidak selalu atau jarang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan manusia pun akhirnya menderita. Nah, untuk menebus umat manusia dan berhasil dalam tujuannya untuk memiliki keluarga yang diciptakan menurut gambar-Nya, yang mengasihinya atas kehendak bebas mereka sendiri, Allah harus menemukan manusia sempurna yang dapat mengalahkan dosa atau membuat manusia menjalani hidup tanpa dosa, yang bisa mengalahkan musuh atau setan dan mengalahkan kematian. Tidak ada satu manusia pun yang mampu. Semua orang dilahirkan dalam kodrat yang terpisah dari Allah dan dengan demikian tunduk pada dosa, tunduk pada iblis, dan tunduk pada kematian. Oleh karena itu Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus, dan dilahirkan tanpa dosa. Ia dicobai dalam segala hal, tapi tanpa dosa, tidak berdosa. Yesus mengalahkan iblis dalam konfrontasi langsung ya, dan ia mengalahkan kematian dengan bangkit kembali. Nah, kemenangan penebusan ini sekarang membuka jalan bagi semua orang yang percaya untuk sekali lagi bisa mencerminkan gambar Allah, memiliki otoritasnya, menerima berkatnya, dan mencapai tujuannya yang mulia. Nah, peristiwa yang terjadi di dunia dan dalam kehidupan kita, ini dapat dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama, hal-hal yang terjadi dalam lingkup pengaruh kita, dan yang kedua, hal-hal yang terjadi di luar lingkup pengaruh kita. Nah, keputusan-keputusan kita mempengaruhi lingkup pengaruh kita. Ini adalah kebenaran penting yang harus kita pahami ya.
Semua orang ini terus memiliki kehendak bebas ya. Ini termasuk orang berdosa. Jadi manusia bebas memilih untuk taat atau tidak taat. Hidup menurut keinginan daging kalau mereka suka. Nah, pilihan-pilihan ini meskipun bukan kehendak Tuhan, dapat dan memang mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Ya, manusia dapat memilih untuk berbohong, mencuri, membunuh, berzina, mabuk, dan kemudian mengemudi, menyiksa pasangan mereka, dan lain-lain ya. Nah, tidak ada satupun dari hal-hal tersebut di atas yang diinginkan Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga tidak membutuhkan hal-hal itu untuk mencapai tujuannya. Itu tidak dibutuhkan pada awalnya sebelum dosa dan sekarang juga nggak dibutuhkan. Nah, meskipun demikian ada orang jahat. Dan orang-orang di sekitar mereka pasti menderita. Nah, semua pria dan wanita ini memiliki lingkup pengaruh yang dipengaruhi oleh kehendak bebas mereka. Yang kedua, kita hidup di dunia yang masih di bawah pengaruh iblis. Jadi Paulus menyatakan dia ini sebagai ilah zaman. Ini di 2 Korintus 4 ayat 4 ya, berkata, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dan Yesus berkata bahwa dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, Yohanes menyatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah pengaruh si jahat. Di 1 Yohanes 5 ayat 19, berkata kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kerajaan kegelapan ini juga bukan kehendak Tuhan, tetapi itu ada. Mereka yang menerima penebusannya melalui iman akan dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Allah. Di Kolose 1 ayat 13 berkata, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan. Nah, orang-orang percaya itu dimampukan untuk hidup melalui iman dan menjalani kehidupan yang berkelimpahan kalau mereka mau memilihnya. Nah, ketiga, kita harus memahami bahwa planet bumi ini sendiri telah mengalami kerusakan ya. Di Roma 8 ayat 20 berkata, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Nah, pada saat banjir Nuh, planet ini terguncang sampai ke intinya. Jadi saat kedalaman ini terbelah dan benua-benua terbagi, terjadi perubahan yang luar biasa, yang menyebabkan planet ini tidak stabil dan sangat berbeda dari keadaan aslinya. Sekarang banyak terjadi gempa bumi, tornado, ada banyak badai, keringan, banjir, kebakaran, yang membawa kematian dan kehancuran bagi banyak orang. Semua ini nggak mewakili kehendak Tuhan dan bukan Tuhan yang salah. Ini bukan kehendak Tuhan. Kalau ada tsunami dan lain sebagainya, ya bukan Tuhan menghukum kalau tsunami itu ada. Nah, Tuhan tidak mengirimkannya dan Dia tidak membutuhkannya untuk tujuannya. Semua itu membawa kematian dan kehancuran, bukan kehidupan dan kedamaian. Kehendak bebas manusia jahat, kekuasaan setan, dan ketidakstabilan planet ini adalah hal-hal yang berada di luar lingkup pengaruh normal kita. Nah, semua hal ini akan terjadi meskipun Tuhan tidak terlibat dalam penyebabnya. Penderitaan dan kematian bukanlah kehendak Tuhan. Dia telah mengutus kita untuk pergi ke dunia dan memberitakan Injil kasih-Nya. Nah, tidak masuk akal bagi Tuhan untuk membunuh orang-orang yang seharusnya kita jangkau, bukan? Ya, dalam lingkup pengaruh kita memiliki otoritas dan kita dapat berkuasa. Pertama, ya kita memiliki otoritas atas pikiran kita sendiri. Kita dapat merobohkan setiap benteng dan pikiran yang menentang firman Tuhan. Itu di 2 Korintus 10 ayat 5 ya. Kita bertanggung jawab untuk memperbarui pikiran kita. Itu di Roma 12 ayat 2. Supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Kita juga memiliki otoritas atas penyakit dan wabah. Kita dikaruniai kuasa, ya yang dari atas dan diperintahkan untuk kita menyembuhkan orang sakit. Ya, kita dapat berbicara kepada semua unsur-unsur alam ini dan menegur sebagaimana Yesus menegur badai. Kita boleh berkata kepada situasi keadaan kita. Luar biasa ya, puji Tuhan ya, kita memiliki otoritas untuk berdoa agar Tuhan bisa membangkitkan para pekerja-pekerja untuk diutus ke ladangnya, karena panen ini sudah menguning, siap dipanen, ya untuk menjangkau orang-orang yang kita kasih dengan firman Tuhan. Jadi kita memiliki semua kapasitas, kuasa, otoritas. Kita memiliki kapasitas juga untuk menikah dengan bijaksana.
memilih pasangan hidup. Ya, dan membesarkan anak-anak kita dalam nasihat Tuhan. Ya, banyak sekali ya. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita melihat hal ini dalam perumpamaan tentang dua orang yang membangun dua rumah dengan dua macam fondasi ya. Bapak Ibu bisa baca itu di Matius 7 ayat 24-27. Nah, badai bukanlah kehendak Tuhan, dan kehancuran rumah seseorang atau hidupnya bukanlah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah salah ya. Kehendak Tuhan adalah agar kita ini menjadi pelaku firman, sehingga kita dapat menanggapi dengan iman ketika pencobaan dan godaan itu datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.